adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dengan saya Enci Ernim dan Enci Dewi. Iya, Enci Dewi. Pagi hari ini kita bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan. Ya. Nah, Enci Dewi, sebelum kita mulai, kita akan berdoa sambil melakukan pujian. Ya, Bapa, ku datang padamu. Kita berdoa ya adik-adik. Sekarang kita akan bersama-sama menyaksikan teman kita Yefki. Iya, teman kita Yefki akan membawakan Puji-pujian. Iya, puji-pujian. Nah, adik-adik di rumah, ayo kita menyanyi bersama ya, dengan teman kita Yefki. Silakan Yefki. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus yang nyatalah, ramani dan cemerlang. Terima kasih kepada teman kita Yefki yang sudah membawakan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita akan ucap salam dan mazmur secara berganti-gantian ya. Iya, Enci. Ya. Nah, Enci duluan, baru diikuti oleh teman-teman di rumah. Ya. Oke. Tuhan menyertai kita Dari sekarang sampai selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Oke, terima kasih adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan teman kita akan membawakan ayat hafalan, Enci. Seperti biasa setiap minggu. Iya. Nah, Kali ini ayat hafalan akan dibawakan oleh teman kita, anak Icat Rory. iya, Icat Rory. Pada anak Icat, Enci silakan. Silakan. 1 Korintus 15 ayat 20a. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, Icat pintar ya adik-adik. Iya, hebat ya. Pintar. Anak Icat, waduh. Sekarang anak-anak biar hanya di rumah, Ci, tapi mereka selalu membaca firman Tuhan, Ya, betul, memuji Ci. Tuhan, dan juga rajin menghafal ayat hafalan. Iya, betul sekali. Jadi teman-teman yang lain juga ya, minggu depan Ci ya, kita Iya, tunggu ya. iya. Iya, kirim videonya ya. Nah, Oke, adik-adik, sekarang kita akan berdoa pembukaan. Dan doa ini akan dipimpin siapa, Ci? Enci Olvi, ya Iya, Enci ya? Iya, betul Ci. Ah, Kepada Enci Enci Olvi, disilakan. Anak-anak semua, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, tentunya kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Anak-anak semua siap, lipat tangannya, ya, tidak ada yang main ya, karena kita mau berdoa, kita mau berbicara dengan Tuhan. Oke, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami semua. Engkau sudah menjaga dalam kami tidur sepanjang malam. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat kuat, semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami boleh kembali beribadah bersama anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing bersama orang tua, kakak adik, oma opa yang mendampingi. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami. Saat ini kami akan memulaikan ibadah kami, ibadah anak sekolah minggu Jemaat GPID Ebenezer Palu. Kami mohon Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati kami semua guru-guru yang akan melayani pagi ini. Berkati Engku Jeffrey juga yang melayani main musik. Berkati Cindy juga yang merekam video. Tuhan berkati kami semua, sehingga kami dapat melaksanakan tugas layanan ini dengan baik. Berkati juga anak-anak dan semua orang tua yang mendampingi, yang mengikuti ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bermohon, bersyukur hanya kepadamu. Amin. Terima kasih Enci Olvi yang sudah membawakan doa pembukaan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita akan menyanyi lagu pakai gerakan ya. Semua Iya, berdiri. Ci. Kita lagi nyanyi lagu apa, Ci? Lagu Yesus sayang semua. Tuhan sudah yang mati di kayu salib, kita baru memperingati Enci ya, Iya, hari Ci. kematian Tuhan Yesus. Itu tandanya bahwa Tuhan Yesus sayang semua. Semua. Semua Semua Enci dan Enci. Oke, mau berdiri semangat ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang saya, sayang kamu, sayang semua. Iya, kali lagi iya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa, Ci? Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang saya, sayang kamu, sayang semua. Ya, silakan duduk kembali. Dengarkan cerita, Ci. Kita sudah memuji Tuhan, tentu adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Iya, betul. Enci Dewi sendiri bagaimana? Iya, tentu siap dong, Iya, Ci. siap ya. Iya, Enci betul. juga di sini sudah siap mendengarkan cerita. Iya. Anak-anak juga. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya ya. Iya. Iya. Cerita firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh siapa, Ci? Enci Lisya, Enci. Iya. Oke, Ayo. kepada Enci Lisya dipersilakan. Silakan Enci Lisya. Shalom adik-adik. Adik-adik, lihat Enci sudah pegang apa? Enci sudah pegang Alkitab. Yang berarti sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ayo adik-adik yang sudah siapkan Alkitabnya, siapkan juga dirinya, duduk yang manis. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini. Kami percaya Tuhan sudah menjaga dan melindungi
mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan dapat mendengarkan dengan baik cerita firman Tuhan di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang yuk diambil Alkitabnya. Sudah diambil, terus dibuka. Kita akan membaca Alkitab pada saat ini yang terdapat dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-49. Ya, kalau adik-adik sudah siap pembacaan Alkitabnya, kita akan baca ya bersama-sama. Untuk adik-adik yang mungkin belum bisa membaca, bisa minta tolong untuk orang tua di sebelahnya atau kakak atau oma opa ya, untuk mendampingi supaya bisa baca sama-sama juga. Buat yang mungkin kesulitan mencari, bisa minta tolong juga sama kakak atau orang tua, oma opa, mama papa untuk membantu mencari pembacaan Alkitab kita saat ini. Mari kita membaca. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebenarnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Amin. Aduh adik-adik, sorry, maaf. Enci ini lagi mencari sesuatu ini. Enci lagi mencari murid Tuhan Yesus. Ya, Enci lagi mencari mana ya murid-murid Tuhan Yesus. Tadi kan kita sudah baca Alkitab sama-sama. Dalam Alkitab itu menceritakan tentang murid-murid Tuhan Yesus juga. Dimana mereka heran, mereka bingung, mereka ketakutan karena mendengar berita bahwa Yesus sudah bangkit. Kira-kira di mana ya murid-murid Tuhan Yesus? Mereka berada di sebuah rumah. Mereka berada di sebuah rumah yang pintu dan jendelanya tertutup rapat. Sangat rapat, tertutup rapat. Kenapa ya mereka berada di sebuah rumah yang jendela dan pintunya tertutup rapat? Adik-adik tahu kenapa? Iya, karena mereka sedang bercerita. Jadi mereka sama-sama berbagi pengalaman bahwa mereka pernah ada yang bertemu dengan Tuhan Yesus tapi tiba-tiba hilang. Ada yang di tengah-tengah mereka hadir Tuhan Yesus
sebenarnya terjadi ya dalam rumah. Mereka bingung, mereka bercerita bahwa di mana Yesus sebenarnya? Apakah benar dia sudah mati lalu dia bangkit? Ya, mereka kebingungan, mereka heran, mereka ketakutan. Bagaimana wajahnya kalau orang ketakutan? Coba adik-adik contohkan bagaimana? Gimana? Kalau Enci deh. Aduh, Enci kayak kedinginan ini. Ya, bagaimana? Coba adik-adik di rumah. Bagaimana kalau ketakutan? Ya, mereka takut, mereka ketakutan, mereka heran. Bagaimana bisa orang yang sudah mati bisa bangkit? Tapi mereka juga bercerita, tapi saya lihat Yesus. Ya, ketika mereka sedang ketakutan, tiba-tiba, tada! Ya, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan apa kata Yesus? Damai sejahtera bagi kamu. Wah, ketika Yesus berkata seperti itu, mereka terkejut. Ya, mereka terkejut ya adik-adik. Mereka terkejut, mereka heran. Wah, kenapa bisa ini? Ada di tengah-tengah. Tuhan Yesus ada di sini. Ya. Lalu Tuhan Yesus bertanya, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah, tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya yang dipaku ke salib, yang memperlihatkan bekas mukanya. Lalu sambil berkata seperti itu, Tuhan Yesus memperlihatkannya seperti yang Enci bilang. Dan ketika mereka belum percaya, ternyata murid-murid itu belum percaya karena mereka saking gembiranya tapi heran juga. Lalu Yesus berkata lagi, adakah padamu makanan di sini? Ya, ternyata Tuhan Yesus meminta makanannya adik-adik. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ya, mereka memberikan sepotong ikan goreng ya kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengambilnya dan memakannya dengan mereka. Ya, lalu ketika mereka memberikan ikan goreng, sepotong ikan goreng, adik-adik di rumah sudah pernah makan ikan goreng kan? Pasti di rumah atau di mana saja di tempat makan. Ya, ketika diberikan ikan goreng kepada Tuhan Yesus makan ya. Tuhan Yesus memakan ikan gorengnya. Tuhan Yesus menikmati ikan gorengnya. Setelah Tuhan Yesus memakan ikan gorengnya, lalu Tuhan Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ketika mereka sudah mendengar perkataan itu dari Tuhan Yesus, maka semua murid-murid percaya tentang isi kitab Alkitab ya, percaya tentang isi kitab Taurat yang selama ini sudah mereka dengar dan mereka baca. Lalu Tuhan Yesus juga memerintahkan mereka untuk menjadi saksi tentang kebangkitannya. Ya, sekian ceritanya Enci adik-adik. Jadi kita pun, adik-adik dan Enci dan guru-guru sekolah minggu dan orang tua, kita semua harus juga menjadi saksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kenapa harus jadi saksi? Karena itu tugas kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kita harus menjadi saksi dimanapun kita berada. Tidak hanya melalui perkataan, tapi juga melalui tubuh kita. Kita mau rajin berdoa, kita mau membantu teman, kita mau menolong orang tua kita. Itu juga sudah merupakan saksi. Kita bersaksi ya. Kita sudah mengucap syukur atas kebangkitan Tuhan yang menang melawan maut ya. Ya, jadi kita harus bersyukur setiap saat kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bersyukurnya melalui apa? Bersyukurnya melalui kita berdoa sama Tuhan, baca kita,
Alkitab, membantu orang, menolong, terus tidak sombong, tidak suka marah-marah, ya harus ramah ya. Melalui tutur kata kita jadi anak Tuhan itu cara berbicaranya harus sopan dan santun, harus ramah, tidak boleh bicara-bicara kasar, apalagi sama orang tua dan teman-teman. Tidak boleh memaki, cara-cara yang tidak sopan, tidak boleh ya, karena kita murid-murid dan anak Tuhan. Iya, sekian ceritanya Enci. Kita akan ada hafalan juga adik-adik. Ayat hafalannya terdapat dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27b. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Sekali lagi ya, Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27b. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya adik-adik, sudah sekian cerita pada saat ini. Ingat pesannya Enci, jadi anak yang baik, yang berkedengaran, mempraktekkan kasih setiap saat, berdoa dan membaca Alkitab, menolong dan membantu sesama kita. Baik adik-adik, sudah tadi ayat hafalannya juga. Enci tunggu ya video dari adik-adik yang mau dan yang berani untuk mengirimkan video ayat hafalannya ya. Oke, Enci tunggu minggu depan. Shalom adik-adik. Baik adik-adik, terima kasih Angelisha yang sudah boleh membawakan cerita firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Tuhan memberkati kita semua. Ya, kita akan apa Ci? Kita akan memberikan persembahan syukur Betul kita sekali. ya. Apa yang Mama dan Papa berikan, Iya. adik-adik boleh siapkan. Kita akan memberikan Memberikan persembahan persembahan syukur kepada siapa Ji? Kepada Tuhan Tuhan. Yesus sebagai tanda syukur kita. Iya. Tuhan menyertai, memberkati Mama, Papa, adik-adik dan Enci-enci semua. Iya. Kita lakukan bersama lagu Betapa Baiknya Engkau. Iya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Semangat ya, oke adik-adik. Sambil bawa persembahannya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa memuliakan Engkau Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih adik-adik. Iya, terima kasih semua. Ya, kita akan masuk dalam apa Ci? Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat Enci. Iya, betul sekali. Semua duduk manis ya. Kita mau berdoa. Dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Enci Olvi dan Enci. akan diakhiri dengan doa Bapa kami. oleh teman kita. Siapa Enci? Doa Bapak kami? Dov. Iya. Ya. Selamat ya Dov, hebat Dov ya. Iya. Akhirnya Dov juga tampil hari ini, hebat Enci. Pintar Iya. ya. Kepada Anci Olvi dan anak Dov Dipersilakan. Iya. Nah, anak-anak tadi kita sudah memuji, memuliakan Tuhan di ibadah pagi ini. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Enci Lisya. Nah, kita juga sudah beri persembahan syukur kita kepada Tuhan ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat atau doa umum. Nah, dan kita akan berdoa dan sebentar
kita akan akhiri doa syafaat kita ini dengan doa Bapa kami. Dan doa Bapa kami ini nanti akan dipimpin oleh anak kekasih teman kita Dov Wotulo, ya. Oke, Adik Dov juga sudah siap ya? Iya. Nah, anak-anak semua, mari kita sikap berdoa. Ya, lipat tangan semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memberkati ibadah kami di pagi hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga sudah memberikan persembahan syukur kami karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati kami semua. Firman yang sudah diberitakan oleh Encik Lisa, Tuhan berkati. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan anak-anak dan kami semua untuk kami mengerti dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami terus butuh Tuhan dan biarlah terus kami perlu Roh Kudus untuk terus menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk Encik Lisya yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati Encik Lisya dalam segala aktivitasnya, dalam pelayanannya, dalam segala rencana, harapan, cita-cita ke depan. Tuhan berkati masa mudanya dan segala apa yang direncanakan juga Tuhan berkati. Biar Tuhan mau pakai juga Encik Lisya jadi alatmu di tengah-tengah dunia ini. Berkati juga orang tua Encik Lisya dan semua keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan dalam ibadah ini kami juga telah memberikan persembahan syukur. Tuhan berkati persembahan itu agar boleh berguna untuk pelayanan, khususnya pelayanan anak sekolah minggu Jemaat GPID Ebenezer Palu. Berkati anak-anak yang sudah memberi persembahan dan berkati juga orang tua mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati sehingga mereka terus diberkati, dicukupkan dalam segala keperluan dan malah kelebihan, dan biarlah juga mereka boleh jadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak semua di dalam masa pandemi ini, walaupun mereka belum bisa bersekolah langsung maupun dalam beribadah, tapi mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi anak-anak, menjaga juga melindungi orang tua, saudara-saudara, dan semua keluarga. Biarlah kami terus menjalani hidup dan kehidupan anugerah Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita karena Tuhan Yesus yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga memberkati mereka dalam pendidikan, walaupun belajar secara online, tetapi mereka tetap semangat belajar. Mereka semangat untuk menggapai cita-cita. Tuhan memberkati sehingga apapun yang mereka cita-citakan boleh tercapai, tentunya seturut kehendak Tuhan. Berkati pertumbuhan mereka, biar mereka bertumbuh kembang dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, dalam doa ini kami teringat untuk saudara-saudara kami atau ada anak-anak yang sakit. Engkaulah sumber segala kesembuhan, biar Engkau sembuhkan mereka sehingga mereka boleh merasakan tubuh mereka sehat kuat, berasal dari Tuhan sendiri. Atau orang tua atau saudara-saudara dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berhari ulang tahun atau dalam bersukacita, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga kami semua, guru-guru sekolah minggu Jemaat GPID Ebenezer Palu, dalam segala tugas pelayanan. Tuhan berkati, dalam segala pekerjaan Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kehidupan kami di sepanjang hari ini
Bahkan sepanjang minggu yang akan kami jalani, kami terus pertaruhkan di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati, menjaga, dan melindungi kami. Dan biarlah Engkau jauhkan kami dari segala sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan, virus-virus jahat, karena kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah doa kami, permohonan dan ucapan syukur kami. Ampuni dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dan menyelamatkan kami. Kami berdoa, bermohon, bersyukur kepadamu. Dan kami akan berdoa Bapa kami, doa yang sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan kami akan ucapkan bersama-sama, dan anak kekasih Dov yang akan memimpin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kehendak kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami yang daripada yang jahat, karena Engkau-lah milik kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih Enci Olvi dan Anak Dov. terima kasih anak Dov yang sudah boleh membawakan kita dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Ci, ibadah kita akan kita akhiri Iya, ya. kita akhiri Enci ya. Nanti ketemu lagi ya Iya. dengan Enci dengan adik-adik, walaupun kita hanya dari rumah. Kita berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Ya, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita angkat satu pujian happy ya ya ya.